Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula memakai buku panduan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baiklah anak-anakku, qadarullah kemarin Abi lupa untuk ngasih tahu mana yang mesti untuk dihafal, sehingga pagi ini bukan setoran hafalan tapi setoran bacaan ya, tapi setoran bacaan. Silahkan dibuka di halaman ketiga. Salah, di halaman kelima. Ya, kita mulai mendengarkan bacaan dari Mas Abdurrahman. Silakan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Barakallahu fiik. Masuk Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'lamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Barakallahu fiik. Mas Usama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhiduni wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Barakallahu fiik. Mas Anjasah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni wa yuwahhiduni wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Barakallahu fiik. Sekarang dilihat terjemahannya di halaman berapa, Nak? 41. Jadi yang akan dibahas di sini adalah makna hanif.
Ya, makna apa? Hanif. Ya. Beliau seperti biasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali paragrafnya dengan doa. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Coba dibaca terjemahannya, Mas Ukasha. Makna Hanif, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Naam, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ini doa, Masya Allah ya. Dikit-dikit doain, dikit-dikit apa? Doain. Baru berapa halaman udah didoain lagi. Ini namanya menunjukkan kasih sayang, ketulusan, keikhlasan dari penulis wala nusakki 'alallah, Allah yang Maha Tahu, dalam menulis buku ini. Ini buku kelihatannya kecil, kelihatannya simpel, tapi dahsyat kandungannya. Makanya para ulama mengatakan belajar akidah yang pemula itu diawali dari buku ini. Karena bukunya simpel, tapi kandungannya luar biasa. Dan ditulis dengan kasih sayang. Buktinya apa? Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Ya. Dari penulis mendoakan pembaca. Ya. Arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbing untuk mentaatinya. Kalau kita sudah punya ilmu, sedikit-sedikit kita amalkan, kita taati Allah Azza wa Jalla. Lanjut, masuk Kasya, bahwa agama Ibrahim yang Hanif adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Iya, cukup. Jadi di sini Syekh mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Beliau menjelaskan bahwa Hanif ya adalah agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Emang Nabi itu cuma Nabi Ibrahim? Enggak. Banyak. Ya. Siapa coba suka selain Nabi Ibrahim? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nabi Musa. Ishak. Nuh. Banyak sahabat. Sulaiman. Kenapa yang dipilih Nabi Ibrahim? Kenapa coba? Karena adalah Khalilullah. Bagus. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa kurang jelas suaranya? Kemudian apalagi alasannya kenapa kita suruh ikut Nabi Ibrahim? Agamanya Islam. Bagus, agamanya adalah Islam. Semua nabi agamanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam di sini maksudnya adalah berserah diri semua. Karena membawa agama yang sama. Karena membawa agama yang hanif, Masya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan secara khusus di dalam kitab ini? Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Halapan. Halapan. Sudah siap mushafnya? Ayo Jas. Siap? Belum. Siap. Nah. Cari Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Masya Allah, Mas Abdul Rahman juara satu. Dibaca Mas. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Masya Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti, teladani milahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang kita disuruh secara khusus untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang nyuruh itu. Ya.
Loh, kenapa kita nggak ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Hah? Sama. Ajaran Nabi Muhammad juga ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian apa ajaran Nabi Ibrahim? Hanifa. Apa itu Hanifa? Diterjemahkan atau dijelaskan di sini adalah apa tadi? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi ajarannya Nabi Ibrahim ya tauhid. Mengikhlaskan ibadah semuanya hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempertahankan ajaran tauhid itu, saat itu beliau sendirian di muka bumi. Sedangkan manusia di muka bumi saat itu berada di dalam kesyirikan. Bayangkan, satu lawan sedunia. Apakah Nabi Ibrahim gentar? Tak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keberaniannya, beliau bisa dengan taufik dari Allah dan berani untuk menghancurkan berhala-berhala sendirian. Bayangkan. Padahal saat itu rajanya terkenal jahat, zalim. Ya, tidak punya belas kasihan. Siapa? Raja Namrud. Ya. Malam-malam Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadahnya, dihancurkan semua patung-patung itu. Setelah selesai disisain satu yang paling gede. Terus alat yang buat menghancurkan kapaknya itu ditaruh dikalungkan di lehernya. Leher siapa? Yang gede. Si berhala yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim melakukan itu ada maksudnya. Ya. Begitu mereka pagi-pagi mau beribadah kepada patung-patung, kaget luar biasa. Kok sudah hancur berantakan? Siapa ini berani-beraninya? Ya mereka langsung bisa menebak. Ya, karena satu-satunya yang tidak mau menyembah berhala saat itu adalah Nabi Ibrahim. Maka mereka katakan, wah ini siapa lagi kalau bukan dipanggil. Dan betul. Tapi subhanallah Nabi Ibrahim ketika ditanya, fa'alahu kabirukum atau kabiruhum. Ya. Siapa yang menghancurkan? Lah ini. Batu yang paling besar. Coba tanya sama dia. Ini nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, lo udah tahu nggak bisa ngomong, kenapa? Kalian sembah, subhanallah. Kalian itu bisa ngomong. Kalian itu bisa ngomong. Bisa berpikir, kok menyembah yang nggak bisa ngomong. Seperti manusia sebagai manusia di zaman ini. Manusia punya akal. Kok menyembah yang tidak punya akal? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah billahnya Nabi Ibrahim. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dengan tauhid inilah Allah perintahkan seluruh manusia. Manusia semuanya disuruh untuk mentauhidkan Allah. Itulah perintah Allah. Wa khalaqahum laha. Dan Allah ciptakan kita untuk itu. Untuk apa tadi? Beribadah. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Baca Mas Anjasya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Makna? Makna ya'buduni, menyembahku adalah yuwahhidun, mentauhidkan. Nah ini penting. Ayat ini kan sering kita hafal nih ya. Dalam surat Al-Dhariyat ayat berapa tadi? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata mungkin ada di antara kita yang belum tahu. Ya'budun itu artinya adalah yuwahhidun.
apa Mas di situ? Menyembahku artinya adalah mentauhidkanku. Lu apa bedanya menyembah sama mentauhidkan? Ayo, siapa yang tahu? Kalau mentauhidkan memesak. Maknanya hanya menyembah Allah. Iya, mentauhidkan itu hanya menyembah Allah. Kalau sekedar menyembah Allah, mungkin nggak menyembah Allah plus menyembah selain Allah? Mungkin nggak? Mungkin. Siapa itu? Ya kaum musyrikin lah. Abi tanya sekarang, Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya dan kroni-kroninya itu, mereka menyembah Allah nggak? Hah? Menyembah Allah. Terus salahnya di mana mereka? Mereka menyembah Allah plus menyembah selain Allah. Ya, pernah Nabi SAW ketemu sama seorang musyrik. Ditanya sama Nabi SAW, kam ilahan al-yawm ta'bud? Hei, kamu hari ini nyembah berapa Tuhan? Sab'ah. Berapa? 7. Nah, 7 itu siapa aja? Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 7 itu adalah yang 6 di muka bumi. Siapa maksudnya? Berhala-berhala. Wa wahidun fis sama. Dan yang satu lagi itu ada di langit. Siapa yang di langit? Allah. Berarti mereka menyembah Allah. Cuman sayangnya selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain, dan itu nggak boleh. Karena kita disuruh untuk yuwahidun. Apa tadi yuwahidun, Mas Anjas? Mentauhidkanku. 6. Sama? Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu mendirikan Allah, menyendirikan Allah dalam ibadah. Sementara hal yang sangat dilarangnya adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Lanjut, masuk ke Syah. Udah ya tadi ya, Mas Abdurrahman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ya, jadi di sini ditegaskan lagi bahwa tauhid itu perintah Allah yang paling agung. Kemudian dijelaskan tauhid itu apa? Ya, wa tauhidu ibadatullahi wahdah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Artinya nggak boleh kita itu mendua dalam beribadah. Doa ya mintanya kepada siapa? Allah. Nyembelih ya niatnya untuk Allah. Nggak boleh menyembelih untuk Nyiroro Lor. Nyiroro Kidul nggak boleh. Nggak boleh. Menyembah hanya untuk Allah. Beribadah hanya untuk Allah. Ya, sholat hanya untuk Allah. Nah, kalau tauhid itu yang hal terbesar yang paling utama diperintahkan dalam agama, kebalikannya tauhid apa? Syirik. Ya. Berarti syirik adalah sesuatu dosa yang paling diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa orang yang melakukannya. Apa dalilnya? Dalam surat An-Nisa 36. Apa tadi Mas Anjasah dalilnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha. Ya, wa'budullaha. Beribadahlah hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, jadi yang pertama wa'budullah itulah perintah tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a adalah larangan untuk berbuat syirik. Jadi anak-anakku besok istorkan. Ya, ya alam arsyadakallah. Ya, Sampai yang halaman keduanya. Sebenarnya sih sekalian aja ya. Ya, 5 dan 6. Coba yang 6 Mas Abdurrahman dibaca fa'idza qila. فإذا قيل ما الأصول الثلاثة فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi sampai sini ya nanti ya 5 dan 6 2 halaman. Mudah-mudahan Allah memberkahi kajian kita ini. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.